Tidak ada bedanya. Artinya semua sama mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan berikan itu kecuali hanya mereka yang dinyatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kita, matanya bertakwa, lisannya bertakwa, telinganya bertakwa, hati bertakwa, dan ucapan bertakwa. Tidak ada kebencian, tidak ada hasud, iri dengki, tidak ada sombong, tidak ada ujub, dan tidak ada sesuatu yang dimurkai oleh Allah lahir batinnya. Dia melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita. Allah mengatakan, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian indallah, di sisi Allah. Menurut Allah, bukan menurut kita. Bukan menurut saudara kita si fulan, bukan, menurut Allah. Allah mengatakan indallah, menurut Allah. Atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Barangkali kita menurut kita sudah bertakwa, tapi menurut Allah sama sekali kita belum menapakkan kaki kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita menurut saudara kita sudah menjadi orang yang bertakwa, tapi di sisi Allah sama sekali kita belum menapakkan kaki kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih jauh langkahnya. Kalau kita ingin mampu melangkahkan satu langkah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, anak didik asuh Nabi besar Muhammad, anak angkat Nabi besar Muhammad, manusia pertama dari kekanakan yang beriman dengan Nabi Agung Muhammad, dari kecil bersama Nabi besar Muhammad menjadi menantu Nabi besar Muhammad, dan dari beliau keturunan Nabi besar Muhammad sampai sekarang, sampai akan datang. Beliau mengatakan dalam mentafsirkan, mengungkap apa itu makna ketakwaan yang diminta oleh Allah kepada kita dalam ayat suci Al-Quran, dan Nabi Agung Muhammad dalam sabda-sabdanya beliau mengatakan, at-taqwa huwal khawfu minal jalil. Langkah awalnya merasa takut, al-khawfu, merasa takut, keseluruhan merasa takut, al-khawf, segala rasa takut, minal jalil, dari semua yang membuat murka Allah yang maha agung. Kalau kita merasa takut dari semua, merasa ketakutan yang amat sangat luar biasa dari semua yang membuat murka Tuhan kita yang maha agung, apapun ucapan, perbuatan, dari mata, dari telinga, dari tangan, dari kaki, dari hati, dalam muamalah antara kita dengan Allah sesama siapapun dan apapun status dan proposisi sosial kita, kalau kita sudah merasa takut semua dari semua yang membuat murka Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menggambarkan takutnya seseorang mukmin, beliau mengatakan takutnya seseorang mukmin itu dari sesuatu yang membuat murka Tuhannya Allah, walaupun yang kecil, bukan yang haram, walaupun bukan yang makruh, ia merasa itu bakal membuat murka Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah mengatakan seperti ia meyakini bahwasanya di atasnya ada batu yang besar. Kalau ia melakukan kesalahan itu walaupun kecil, maka batu itu akan ditimpakan kepada dirinya. Itulah rasa takutnya seseorang mukmin dari penyebab murka Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang kecil, walaupun hal yang sederhana, itu kata Rasulullah takutnya seseorang mukmin. Berbeda dengan seseorang munafik. Seorang munafik dia tidak memiliki rasa takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa besar pun ia anggap seperti lalat yang menempel di tubuhnya. Dia tidak hirau. Itu munafik. Tapi orang mukmin tidak seperti itu. Kalau sudah dia memiliki rasa takut seperti itu, berarti dia baru menapak satu langkah dalam ketakwaan kepada Tuhannya Allah.